Seperti yang kita ketahui, bahwa budaya politik itu merupakan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik. Nah, yang dimana ini berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Namun, hal ini masih banyak terdapat tantangan yang dapat dilihat dari kurangnya partisipasi pemilu serta pengambilan keputusan yang belum rasional. Menurut Jabil Anwar dan Sugeng Kerba, ada 3 hal. Yang pertama yaitu pengetahuan terhadap sistem politik atau kognitif. Yang kedua yaitu perasaan terhadap sistem politik yaitu efektif. Dan yang ketiga yaitu penilaian terhadap sistem politik atau evaluatif. Jadi intinya budaya politik itu cara masyarakat bersikap, bertindak dalam kehidupan politik. Tipe-tipe budaya politik ada 3. Yang pertama, ada budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah kondisi masyarakat di mana masyarakatnya tidak memiliki pemahaman ataupun pengetahuan terhadap sistem politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat seperti ini ditemukan karena tingkat pendidikan dan literasi digital masyarakat sangat rendah. Yang kedua ada budaya politik subjek, di mana kondisi masyarakat sudah memiliki pemahaman, pengetahuan terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Tetapi masyarakat ini hanya menerima kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tanpa mengkritik kebijakan tersebut, baik atau tidak untuk masyarakat banyak. Yang ketiga ada budaya politik partisipan, di mana kondisi masyarakat sudah memiliki pengetahuan, pemahaman terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Masyarakat ini sangat aktif dalam kegiatan politik, dalam pemilu, dalam demonstran juga sangat aktif. Masyarakatnya juga sangat berani untuk mengungkapkan pendapat atau hak-hak suaranya, dan juga mulai berani untuk mengkritik pemerintah dan mengkritisi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Saudara, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan. Melakukan operasi tangkap tangan terhadap 12 orang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Serang. Mereka diduga melakukan praktik politik uang. Anggota Bawaslu RI Puadi Berdasarkan hasil wawancara, politik uang sering ditemui di Kabupaten Serang, khususnya pada saat penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Bentuknya tidak hanya uang, melainkan bisa seperti sembako maupun hal-hal material lainnya yang disertai dengan ajakan untuk memilih calon tersebut. Menurut Bawaslu, politik uang itu tidak dilakukan oleh calonnya langsung, tetapi dilakukan oleh perantara seperti tim sukses dan lainnya. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi sulit, karena yang tertangkap biasanya hanya pelaku lapangan, sedangkan aktor utamanya sulit dibuktikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan politik uang itu. Pertama, faktor ekonomi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberian dari calon sebagai keuntungan jangka pendek. Yang kedua, rendahnya pendidikan dan literasi politik. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak buruk politik uang terhadap demokrasi. Ketiga, faktor kebiasaan sosial. Di beberapa lingkungan, praktik seperti serangan fajar sudah dianggap hal biasa saat pemilu terjadi. Jika dianalisis menggunakan teori Almond dan Kerba, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat masih berada di antara budaya politik parokial dan juga subjek, yang dimana masyarakat memang ikut memilih dalam pemilu, tapi sebagian masih belum berpartisipasi secara kritis dan rasional. Politik uang dapat merusak kualitas demokrasi. Pemimpin yang terpilih berpotensi lebih mementingkan modal politik dibandingkan kepentingan rakyat. Selain itu, masyarakat menjadi terbiasa memilih karena imbalan, bukan berdasarkan visi dan kemampuan calon. Budaya politik yang sehat membutuhkan masyarakat yang sadar, kritis, dan aktif dalam demokrasi. Menolak politik uang bukan hanya tugas pemerintah atau Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.